Berkaitan dengan tugas diskusi yang ketiga, jadi untuk soalnya, materi soalnya, dia seperti ini. Untuk saya bacakan saja. Perencanaan memegang peranan penting dalam perjalanan sebuah perusahaan, instansi atau organisasi lainnya. Menurut mahasiswa, bagaimana strategi menyusun perencanaan yang baik agar perencanaan tersebut benar-benar memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan hidup sebuah organisasi? Diskusikan. Jadi ini sekali lagi ini tugas diskusi. Nah, yang menarik dari Siti, nanti kita akan masuk pada filenya seperti apa sih. Dan saat ini saya sudah masuk untuk segera menayangkan. Kita akan dengarkan uraian dari tugas Siti. Kita langsung saja. Di sini saya akan membahas satu studi kasus, yaitu jarak, perbedaan pekerjaan, dan alamat. Jadi ada sebuah hubungan pertemanan yang sudah saya bangun selama 5 tahun bersama teman saya yang akan saya ajak diskusi. Teman saya ada di samping saya. Saya tuh akhir-akhir ini menyadari dengan kesibukan kita yang berbeda ya, perbedaan pekerjaan, alamat, secara tidak langsung ini berpengaruh, bisa saja sih menimbulkan permasalahan. Saya mau bertanya sama teman saya, jika saya memikirkan hal tersebut nih kayak gini, perlu diatasi apa ya udah aja jangan? Menurut saya itu kan akan menimbulkan masalah, jadi harus diatasi ya dengan misalnya membuat rencana untuk ketemu antara beberapa hari ke depan, misal sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Terus kalau nggak ada waktu, tetap nggak ada waktu. Yang menarik di sini yang pertama, jadi kita kan berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya perencanaan itu kita rancang, kita buat, kita rumuskan, dan menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjang perjalanan dari suatu perusahaan atau instansi atau organisasi lainnya. Di bagian pertama, Siti dia melihat secara simpel seperti apa sih sebenarnya perencanaan itu, dan dia mengambil contoh dari hubungan pertemanan. Dan kemudian si Siti dalam tugas diskusi ketiga, Siti menyederhanakan industri, instansi, atau organisasi lainnya sama seperti lingkungan interaksi individu dan atau interaksi kelompok. Ada contoh sederhana mengenai intensitas pertemanan. Misalnya rumah, posisi tempat. Lebih lanjut, ia menjadikan itu sebagai studi kasus perencanaan untuk melihat bagaimana kualitas perencanaan itu dibuat guna mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, dan ia memulainya dari hal yang sederhana, intensitas pertemanan, dan dikaitkan dengan problematika seperti jarak pekerjaan dan intensitas itu sendiri. Di sini saya membaca alur diskusi Siti bahwa ia ingin meletakkan pendekatan sosiometrik dalam perencanaan yang arahnya untuk menjamin keberlangsungan industri, instansi, dan atau organisasi lainnya. Kalau gak ada waktu kan sekarang zamannya canggih ya, jadi pasti punya handphone ya masing-masing, jadi ya harus digunakan sebisa mungkin sih. Kemudian berkaitan dengan masalah-masalah seperti jarak dan atau menyangkut pekerjaan,
sehingga mempengaruhi intensitas pertemanan itu sendiri. Maka Siti mencoba untuk membangun satu solusi bagaimana sih kalau seandainya ini loh tawaran yang baik untuk silaturahmi kita itu tetap terjaga dengan baik. Dan rekan diskusinya menjawab misalnya dengan menggunakan teknologi. Kemudian tadi saya sempat menyinggung soal sosiometrik sebagai suatu pendekatan. Jadi pendekatan sosiometrik itu merupakan suatu kesimpulan yang saya tarik dari alur diskusi Siti bersama temannya berdasarkan blueprint yang sudah disiapkan atau sudah dirumuskan atau yang sudah dibuat oleh Siti. Dan dalam pengertian lain, Siti mampu, itu luar biasa, bisa memahami seperti apa sih sebenarnya sosiometrik itu. Artinya pendekatan sosiometrik merupakan salah satu pendekatan yang menaruh perhatian bagaimana sebenarnya hubungan-hubungan interaksi di lingkungan interaksi itu sendiri. Dan kalau kita bicara soal lingkungan interaksi berarti bisa terjadi di industri, bisa terjadi di keluarga, bisa terjadi di kantoran, bisa terjadi di organisasi sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan interaksi-interaksi yang terjadi itu kemudian akan dihitung seberapa intensifkah interaksi yang terjadi antar individu atau antar kelompok. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam perencanaan yang arahnya itu bertujuan membackup atau mendukung keberlangsungan dari suatu industri. Nah, pendekatan sosiometrik di sini yang cukup menarik bagi saya. Siti dan rekan diskusinya dapat menghasilkan satu gagasan yang luar biasa berkaitan dengan perencanaan, memasukkan pendekatan sosiometrik dalam perencanaan untuk menjamin keberlangsungan suatu industri, atau itu menyangkut instansi dan atau mungkin secara umum organisasi-organisasi lainnya. Misal membuat grup untuk membuat wacana untuk ketemu. Nah, di sini kan Pak dosen nyuruhnya buat kelangsungan organisasi dan perencanaannya, juga kontribusinya. Jika rencana kita nih adanya pertemuan sama memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Lebih lanjut mengenai pendekatan sosiometrik. Jadi salah satu posisi tawar dari rekan diskusinya, ini loh, kita bisa gunakan teknologi misalnya WhatsApp, kita bisa membuat grup, kemudian mungkin kita bisa share-share informasi atau apa yang akan kita rencanakan ke depan di grup itu. Sebenarnya ini menunjuk, jadi kalau pendekatan sosiometrik adalah sebuah cara mengukur derajat hubungan antara orang atau manusia dengan tujuan untuk menilai perilaku dalam kelompok atau grup tertentu. Sosiometri mengukur kualitas hubungan sosial seorang individu dengan individu lain. Lingkungan interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya, itu sebagai salah satu media untuk kita bisa, selain dari mengukur ya seberapa intensif, kita bisa memberikan solusi. Kalau seandainya ternyata semula itu hubungannya itu bagus, intensif, sangat intensif, tapi mungkin karena pekerjaan, posisi kita berjauhan, tidak lagi berada di lingkungan yang berdekatan, sehingga kemudian pendekatan sosiometrik bukan hanya sekedar menggambarkan intensitas, tapi juga menawarkan solusi. Ini loh solusinya, gunakan teknologi sebagai contoh. Dan model ini yang saya tertarik itu Siti bersama rekan diskusinya menjadikan atau mengusulkan atau memasukkan
atau merumuskan pendekatan sosiometrik sebagai salah satu perencanaan yang harus dimasukkan untuk menjamin keberlangsungan dari suatu organisasi, baik itu menyangkut organisasi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya, atau mungkin menyangkut keluarga, atau menyangkut perusahaan, atau menyangkut instansi. Dan yang paling menarik, ya, Siti dapat menggambarkan secara sederhana pendekatan sosiometri sebagai suatu model perencanaan yang menjamin keberlangsungan dari suatu organisasi. Komunikasi konsisten masih dirasa kurang, harus ada rencana yang berikutnya. Berarti seperti kalau pemikiran saya seperti itu, setuju nggak sih? Ya, setuju. Cukup dulu sampai segini ya, Ya. masalahnya. Terima kasih.